Ada Ibnu Da'amah didhaifkan hadisnya jika dia bertadlis. Namun jika dia mengatakan sami'tu akhbarona, diterima hadisnya. Maka ini juga yang menyebabkan dia tidak diterima hadisnya jika beran-ana, maka ini menurunkan derajatnya. Maka inilah Qatadah Ibnu Di'amah, imam muhaddis, dan kita sering di dalam ilmu tafsir mengambil dari tafsir beliau, apalagi sanadnya dari Tabari banyak, dari jalan-jalan yang sahih. Kemudian meriwayatkan dari Anas bin Malik perawi hadis ini. Maka Anas bin Malik Ibnu Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji Abu Hamzah Al-Madani, maka dia seorang sahabi yang mempunyai keutamaan khusus. Apa keutamaan khususnya? Dia pembantu Nabi, maka bangga dengan bisa membantu Nabi. Dan dulu waktu Nabi baru datang kepada Madinah, datang ibunya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini mengatakan, hada Unais shagir, wahai Rasulullah, ini adalah Anas yang kecil, maka jadikan dia sebagai pembantumu. Apa yang dibutuhkan di rumah, perintah Anas untuk bawa ini, bawa itu, belanja atau bagaimana, yang jelas ini Anas biar tinggal bersama kamu. Namun ibunya tidak meninggalkan begitu saja. Fad'ulahu ya Rasulullah, maka doakan dia. Maka inilah dari keutamaan Anas bin Malik, dan didoakan oleh Nabi perkara-perkara untuk kepentingan dunianya dan akhiratnya. Didoakan agar dibanyakkan hartanya dan dipanjangkan umurnya. Dan dia pun bersaksi di riwayat Muslim bahwa inna malila katsir, hartaku banyak sesuai doa Nabi. Wa umri tawil, dan umurnya 99 tahun. Panjang apa tidak 99 tahun? Panjang, jarang. Di zaman sekarang kebanyakan saudara-saudara kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun seperti itu. Dan didoakan juga anaknya banyak. Maka Anas bin Malik di saat berbicara dan usianya belum meninggal, mungkin 90-an, inna walad waladi balaghal yaum mi'ah wa isrun, maka anak cucuku pada hari ini 120. Coba, dalam usia 90 tahunan dia berkata, anakku 120, anak cucunya tentunya. Berarti menandakan bahwa dia mempunyai banyak istri. Maka inilah keutamaan mempunyai banyak istri. Dari berbagai tempat mempunyai anak. Dan di zaman dulu, di zaman Nabi, banyak perang jihad sehingga masih ada jalan yang lain, yakni as-sabaya. As-sabaya itu kalau sekarang budak-budak, tapi tidak ada di zaman sekarang. Maka budak-budak itu hukumnya boleh dinikahi, tetapi tidak seperti istri, dan dijual di pasar seperti binatang ternak. Namun di zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan, alhamdulillah. Maka di zaman itu kenapa bisa sampai mendapatkan 120? Karena di zaman itu dari orang-orang kafir yang berperang melawan Nabi kemudian kalah, maka dijadikanlah perempuan-perempuan mereka istri-istri. Dan di sini tidak masuk kepada istri yang hukumnya 4, tidak lebih dari 4, masna wa thulatha wa ruba. Sehingga dari sinilah bagaimana bisa dapat 120 anak dan cucu. Maka disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Mu'tamir ibn Sulaiman dari Humaid, maka sanadnya sahih dari Anas. Berkata Humaid bahwa yaum mata tis'awa tis'ina sanah. Berkata Humaid, inna Anasan amara mi'ah sanah ghairu sanah. Usia dari Anas meninggal 99 tahun. Ini pengakuan Humaid at-Tawil dengan sanad yang sahih di Musnad Imam Ahmad, meriwayatkan dari Anas. Dan dari keutamaan Anas bin Malik Al-Khazraji Al-Madani, pembantu Nabi ini,
dia minal muksirin fi riwayatil asar. Maka dia termasuk di tabaqah yang ketiga setelah siapa? Abi Hurairah, lalu Ibnu Umar, kemudian Anas Ibnu Malik yang hadisnya mencapai 2286 hadis. Maka sanad-sanad dari Anas banyak di As-Sahihain. Seperti yang paling masyhur dari periwayatan Anas, dari periwayatan Syu'bah dan Hisham ad-Dustuwai dan Sa'id ibnu Abi Arubah. 3 orang ini dari Qatadah dari Anas. Banyak Al-Bukhari meriwayatkan dari Syu'bah atau Hisham ad-Dustuwai atau Sa'id ibnu Abi Arubah. Ketiganya an Qatadah an Anas. Maka sanad yang pertama diambil dari Qatadah, tabi'i dari Anas. Dan sanad yang berikutnya dari Thabit al-Bunani. Banyak di Sahih Al-Bukhari dan Muslim riwayatan Thabit al-Bunani an Anas, yang mana masyhur dari jalan Hamadan, Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Salamah meriwayatkan dari Thabit al-Bunani dari Anas. Adapun Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Hamad ibnu Zaid karena Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan Hamad ibnu Salamah di Sahih Al-Bukhari. Adapun Muslim masih meriwayatkan dari Hamad ibnu Salamah. Maka 2 orang, Hamad ibnu Salamah dan Hamad ibnu Zaid, meriwayatkan dari Thabit dari Anas. Ini jalan yang banyak di Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Juga dari jalan yang lain dari Malik dan dari Sufyan ibnu Uyainah dan juga dari Ma'mar ibnu Rashid. Ketiganya meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Anas. Maka 3 tabi'i di sini yang paling kuat riwayatannya dari Anas yang saya sebutkan tadi banyak di Sahihain. Pertama Az-Zuhri dari Anas, kedua Qatadah dari Anas, ketiga Thabit al-Bunani dari Anas, keempat Humaid at-Tawil dari Anas. Ini 4 yang paling kuat periwayatan dari Anas. Maka dari keutamaan Anas bin Malik dulu, dia menjaga rahasia Nabi dan tidak mau memberikan kepada siapapun karena dia pembantu Nabi. Seperti di zaman sekarang pembantu rumah tangga, ART. Maka di sini dia melihat apa yang dilakukan oleh tuannya, baik bapaknya, maksudnya di sini adalah tuannya dari laki-laki dan tuannya dari perempuan. Dia tahu bahwa tuannya pergi pagi dan pulang petang dan ibunya sibuk dengan arisan ataupun sibuk shopping. Bapaknya kerja dapat uang, istrinya ngeluarin di mall. Misalnya, maka tahu seperti itu keadaan ibu rumah tangga dan pembantunya. Maka begitu pun Anas bin Malik mengetahui rahasia-rahasia dan Nabi merahasiakan sesuatu kepada Anas, maka Anas menjaga rahasianya seperti hadis yang muttafaqun alaih. Disebutkan oleh Anas, asarra ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam sirran fama akhrajtu bihi ahadan ba'da au ba'du walaqad sa'alatni anhu Ummu Sulaim fama akhbartuha bihi. Bahwa Nabi telah merahasiakan kepadaku, ini rahasia, jangan disebar. Maka aku menjaga amanat itu meskipun yang menanya kepadaku ibuku, maka aku tetap tidak memberikan rahasia ini. Ini hadis muttafaqun alaih. Dan dari doa yang diberikan kepada Anas seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di saat datang Ummu Sulaim kepada Nabi dan mengatakan, ini adalah Unais Shagir, anakku, ataituka bihi yahdumuka fad'ullah lahu. Maka doakan dia. Disebutkan Allahumma katsir malah wa waladah. Wahai Allah, berikanlah Anas anak yang banyak dan harta yang banyak. Kenapa didoakan oleh Nabi anak yang banyak? Maka anak yang banyak pada hakikatnya dia harta juga. Maka oleh sebab itu kita ini adalah harta dari orang tua kita. Maka jika kita mempunyai uang pun lebih berhak kita memberikan kepada orang tua kita yang fakir misalnya. Dan kita adalah harta dari mereka, bermanfaat bagi mereka di dunia dan di hari akhirat. Terutama di hari akhirat kita mendoakan kedua orang tua kita dan
akan bermanfaat baginya daripada harta-hartanya yang lain, dari rumahnya, mobilnya. Tidak akan mendoakan kedua orang tuanya, tetapi anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Maka Allahumma katsir malah wa waladah. Kenapa anak-anak juga didoakan banyak? Agar mendapatkan anak-anak yang soleh yang banyak. Betapa pahala yang besar. Apalagi seperti bapak-bapak kalian, mereka bekerja untuk menyimpan anaknya di pondok pesantren, maka kalian nanti akan menjadi orang-orang yang soleh berilmu. Kalian besar mengamalkan amalan-amalan dari yang kalian pelajari, orang tua kalian mendapatkan pahala. Karena dari mana kalian mempunyai ilmu dan mengamalkan amal-amal soleh? Dari orang tua kalian yang menginfakkan harta kepada kalian. Maka kalian telah menjadi da'i ilallah, dan bapak kalian meninggal berdoa, dan apa yang dulu diajarkan bapak kalian dan diusahakan akan terus mengalir kepada diri kalian. Maka kita katakan anak adalah investasi dari orang tua yang paling baik. Adapun di zaman sekarang mereka berpikir investasi itu adalah mobil ataupun surat tanah ataupun villa-villanya, dan ditinggalkan anaknya begitu saja. Belajar tidak belajar terserah, belajar agama tidak belajar agama terserah. Akhirnya banyak para orang tua yang berpikir bahwa investasi itu dipikirnya harta saja. Bahkan kita katakan justru anak investasi. Maka kita melihat para salafiyin bagaimana mereka berjuang hidupnya, memakan apa adanya agar yang penting anaknya duduk di pondok belajar. Ini yang paling saya sekarang ini kenapa merasa ternyuh dan sebagainya, karena mereka makan apa adanya agar anaknya bisa di pondok. Apalagi pondok-pondok yang memang tujuannya mengambil uang yang banyak. Pertama masuk bayar 23 juta seperti pondok-pondoknya Sururin dan sebagainya. Setiap bulan 4 juta untuk biaya selain jajan, SPP dan biaya yang lainnya. Maka butuh perjuangan agar anaknya menuntut ilmu. Maka anak adalah investasi yang sangat besar. Maka didoakan, kemudian berkata Anas, inna malila kathir wa inna walad waladi fil yaum nahwa al-mi'ah. Maka dikatakan di riwayat Muslim, anakku mencapai 100, di riwayat 120, dan usiaku panjang dan hartaku sangat banyak. Ini pengakuan Imam Anas bin Malik di Sahih Muslim. Maka sebelum kita tutup pelajaran kita, ketahuilah bahwa hadis ini asalnya adalah hadis yang muttafaqun alaih. Asalnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, namun bukan dari Anas, tapi dari Nafi' an Ibni Umar. Maka di Sahih Al-Bukhari dan Muslim hadis ini dari Nafi' dari Ibnu Umar. Lalu kenapa Syekh kami Mukbil menyebutkan hadis ini? Kan hadis ini sudah ada di Al-Bukhari dan Muslim. Kan syaratnya di dalam kitab ini hadis yang tidak dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jawabnya na'am. Karena dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Dan di sini dia mengeluarkan dari jalan Anas Ibnu Malik. Berarti hadis ini sahih dan terpenuhi syarat. Maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang sahih. Seperti yang kita sebutkan tadi tahrijnya. Dan hadis ini juga muttafaqun alaih dari jalan Ibnu Umar. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Adapun lafaz-lafaz yang lainnya kita tinggalkan, karena wajah pendalilan adalah at-targhib fi birril walidain. Kesimpulannya, mana wajah pendalilan dari hadis ini? At-targhib fi birril walidain, keutamaan melaksanakan kebaikan kepada orang tua. Pertama, di dalam hadis ini, di mana orang ini dalam keadaan menjaga kedua orang tuanya di saat dia bangun, disiapkan susuknya, maka itu menjadi penyebab amalan birrul walidain ini dia dibebaskan dari gua tersebut, sehingga batu itu bergerak dari amalan yang besar. Dan di sini menjadi pendalilan bahwa Allah menerima amalan yang besar tersebut.
sehingga dia dibantu oleh Allah untuk bisa keluar dengan bergerak batu. Dan yang ketiga, tentang permasalahan bolehnya kita berdoa dengan meminta bantuan amal-amal soleh yang Allah berikan kepada kita. Maka inilah yang bisa kita berikan. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an